matter where you are, Daddy, no matter what you've done, we just want you to come home. We miss you so much. You still sort of defend him. You still. I do. I find myself defending him. Why? After what he did to you? Hi, welcome to Art Talkers. Kali ini saya mau ngebahas kasus yang di-request sama kamu semuanya para subscriber. Tapi saya mau mengingatkan juga, apapun kasus yang kita bahas, jangan dibully ya. Saling menghargai karena kan kita nggak tahu. Yang nge-request ini habis nonton dari channel mana, terus minta dibahas di sini. Dan yang request juga jumlahnya itu banyak. Jadi makanya saya mau ngebahas. Dan yang pasti bukan copy paste karena sumbernya dari internet dan true crime, pasti jalan cerita kasusnya bakalan sama. Beda ceritanya kalau kasusnya dikarang-karang sendiri, pasti ending ceritanya bisa berbeda. Seperti yang saya selalu bilang bahwa mari kita jaga jari-jari kita supaya tidak menyakiti hati orang lain. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini ya dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Kita akan mundur ke tahun 2017, di mana kasus kita kali ini terjadi. Ada seorang gadis remaja yang berusia 15 tahun kala itu bernama Elizabeth Thomas. Dia tinggal di Culleoka, Tennessee, di kota yang lumayan kecil dan terpencil di sana. Elizabeth punya 3 orang saudara kandung dan mereka tinggal bareng sama ayahnya yang bernama Anthony Thomas. Ibunya tidak tinggal bersama mereka karena dulunya sang ibu suka melakukan kekerasan terhadap Elizabeth dan saudara-saudaranya. Makanya sang ayah dan ibunya berpisah dan sang ayah katanya mendapat hak asuh terhadap mereka semua, anak-anaknya. Bahkan sang ibu dipenjara atas tuntutan tindakan kekerasan pada anak. Kehidupan keluarga Thomas katanya sekarang jauh lebih bahagia sejak tidak ada lagi ibunya di rumah, khususnya Elizabeth yang semakin hari semakin periang karena dulunya tuh mereka dikurung di rumah terus sama sang ibu. Nah kalau dulu mereka homeschooling, namun sekarang untuk pertama kalinya Elizabeth dan saudara-saudaranya masuk di sekolah umum. Dan ternyata masuk sekolah umum membuat Elizabeth ini mungkin merasa aneh dan menjadi target bully sama teman-temannya. Hingga kemudian dia malah jadi suka menyendiri di sekolah. Sebenarnya dia punya tetangga yang satu sekolah juga bernama Erin. Tapi karena kelasnya berjauhan ya hampir jarang nongkrong bareng lah kalau di sekolah. Sampai kemudian Elizabeth mulai kenalan sama salah seorang gurunya yang bernama Ted Cummins yang berusia 50 tahun dan sudah menikahi istrinya bernama Jill selama 30 tahun lebih. Mereka punya anak yang sudah dewasa dan Ted Cummins ini mengajar ilmu kesehatan di SMA Culleoka, di mana Elizabeth Thomas juga ada di sana sebagai muridnya. Elizabeth kelas 1 SMA saat itu, dan dikatakan hubungan antara Ted Cummins, sang guru, dengan dirinya semakin hari semakin akrab, karena Ted ini mungkin tipe guru yang mengayomi muridnya. Apalagi si Elizabeth kan masih perlu banyak bimbingan dan sering dibully sama teman-temannya. Jadi Ted Cummins muncul bukan hanya sebagai sosok guru, tapi juga sahabat yang mendalam baginya. Bahkan beberapa murid lain mengatakan Ted dan Elizabeth sering makan bareng di ruangan Ted Cummins di sekolahan. Mungkin beberapa guru dan murid lainnya nggak curiga ya, karena menurut sang istri, Jill, dan juga anak-anaknya, sang ayah, Ted Cummins ini memang menjadi konsultan juga di gereja buat para anak-anak dan remaja korban kekerasan yang sering dibully di sekolah maupun di dalam masyarakat. Memang banyak anak dan remaja yang sering dekat sama dia, jadi orang nggak memandang aneh kedekatan Ted dan juga Elizabeth saat itu. Dan image Ted Cummins di sekolah maupun di lingkungan rumahnya adalah pria sopan yang sangat dihormati, sangat rajin ibadah, pemberi ceramah kesehatan dan penyembuhan jiwa yang lembut dan berkelas dan juga sangat berpendidikan. Dan dia dulunya pernah bekerja di rumah sakit sebelum jadi guru di Culleoka. Sebenarnya Elizabeth kemudian cerita ke ayahnya
bahwa ada gurunya di sekolah yang baik banget sama dia. Bahkan Ted Cummins, sang guru, cerita ke Elizabeth bahwa dia dulunya agen FBI dan juga CIA. Jadi dia cerita gitu juga ke ayahnya, dan ayahnya ngerasa ya mungkin anakku akan aman sekolah di situ karena gurunya hebat-hebat. Dari situlah kemudian Ted mulai kirim-kirim email kepada Elizabeth. Contoh emailnya, "Wah, tadi aku lihat kamu di depan sekolah berdiri bawa ransel. Aku cuma mau bilang bahwa kamu punya dada yang bagus." Ini bikin Elizabeth mulai GR, dan kemudian obrolan mereka lanjut di DM Instagram, di mana mereka mulai saling memuji dan mulai kirim-kirim gambar yang berhubungan dengan cinta dan hal romantis lainnya. Bahkan Elizabeth mulai berani berkata bahwa dia ke sekolah cuma buat melihat sang guru, Ted. Mereka berdua pun katanya mulai saling jatuh cinta. Elizabeth kemudian curhat kepada sahabatnya yang bernama Erin tadi, bahwa dia sedang kasmaran dan dekat dengan seorang cowok, tapi dia belum mau kasih tahu Erin siapa cowok tersebut. Sampai kemudian pada 23 Januari 2017, sesudah jam sekolah selesai, Erin melihat Elizabeth dan sang guru Ted Cummins berciuman di dalam kelas. Bahkan Erin mendefinisikan ciuman mereka sangat bergairah seperti orang yang diterjang api asmara sampai ke ubun-ubun, menggelegak kesukma hasrat yang mendalam. Keesokan harinya, Erin dan teman lainnya langsung melapor kepada pihak sekolah, dan pihak sekolah pun lapor juga ke polisi. Namun sepertinya Ted Cummins membantah hal tersebut dan bilang bahwa murid-murid yang melapor itu telah berbohong. Ted Cummins hanya menyatakan saat itu memeluk Elizabeth yang punya sedikit masalah aja, hanya pelukan seperti seorang ayah kepada anaknya. Sampai akhirnya, 2 minggu setelahnya, pihak sekolah memberhentikan Ted Cummins sebagai guru atas kasus tersebut. Istrinya Ted Cummins bahkan percaya bahwa suaminya adalah orang yang baik dan entah mengapa dipecat hanya karena hal sepele bagi mereka. Sebulan setelah Ted dipecat dari sekolah, dia mulai mengirim email lagi kepada Elizabeth dan mengatakan bahwa jalan satu-satunya buat mereka untuk bisa bersama adalah dengan cara kawin lari. Hingga pada 13 Maret 2017, Ted Cummins posting di Instagramnya sebuah foto dengan quotes, "Hari yang indah akan segera dimulai. #love." Istri dan anak-anak Ted Cummins sempat nanya, itu postingan ayah maksudnya apa? Ted hanya menjawab bahwa dia mendapat tawaran pekerjaan hari itu di tempat lain. Kemudian, Ted meminjam mobil sang istri dengan alasan mau wawancara. Di hari yang sama, Elizabeth bahkan mau berangkat ke sekolah dan berpesan kepada kakaknya, "Hubungin polisi ya kak, apabila sampai jam 6 sore saya nggak pulang-pulang." Sang kakak mikirnya saat itu Elizabeth hanya sedang bercanda. "Hey, you need to wake up." And I'm like, "What?" She's like, "If I'm not back by 6, call the cops." And I started feeling really guilty. I felt like it was my responsibility to take care of my sister, and I didn't take care of my sister. Kemudian Elizabeth pun dijemput temannya, dan kelihatan di CCTV rumahnya, dia seperti bawa perlengkapan buat menginap, bukan buat ke sekolah. Jam 7.45 pagi itu, temannya menurunkan Elizabeth di sebuah restoran. Jam 8:32 pagi, CCTV SPBU menangkap gambar Ted Cummins sedang isi bensin penuh. SPBU itu letaknya bersebelahan dengan restoran di mana Elizabeth sedang menunggu dirinya. Sesaat kemudian, Elizabeth naik ke mobil Ted dan mereka pergi begitu aja. Istrinya Ted Cummins menerima email keesokan paginya dari sang suami, Ted, yang mengatakan bahwa Ted Cummins mau pergi ke pantai di Virginia buat menjernihkan pikiran. "Jangan cari saya dan jangan lapor polisi." Kurang lebih begitu isi emailnya. Lalu, tidak ada kabar lagi dari Ted Cummins maupun Elizabeth sampai beberapa minggu kemudian. Keluarga Elizabeth saat itu langsung menghubungi sheriff di Culleoka dan menceritakan semuanya. Bahkan istri dan anak-anak Ted Cummins juga melapor ke polisi. Sang istri, Jill, mengatakan pada polisi bahwa Ted Cummins pergi membawa 2 buah pistol, uang tunai $4.500 atau sekitar 60 juta rupiah yang baru dipinjam dari rentenir, dan juga beberapa obat kuat yang baru dibelinya 2 hari sebelum kabur. Saat itu polisi mulai melakukan pencarian, walaupun mereka kaburnya atas dasar suka sama suka, namun usia Ted Cummins 50 tahun dan Elizabeth usia 15 tahun.
Jadi ini dianggap penculikan karena Elizabeth masih di bawah umur, status Ted Cummins sebagai buronan. Saat itu polisi katanya masih bisa melacak nomor handphone Elizabeth yang berada di selatan kota Kulioka. Bahkan, bio di profil Instagramnya Elizabeth berubah menjadi wife atau istri. Dan hal ini makin membuat ayahnya Elizabeth sedih dan merasa sakit. Istrinya Ted pun melakukan konferensi pers yang meminta maaf kepada keluarga Elizabeth dan menyuruh sang suami Ted Cummins untuk segera pulang. Family wants their poppy back. Please do the right thing and turn yourself into the police and bring Beth home. Polisi melakukan penyelidikan dengan memeriksa komputer Ted, di mana di Google Search Ted, dia mencari kata kunci bagaimana menikahi gadis remaja, dan dia mencari tahu kota mana saja yang bisa menikahkan dirinya tanpa ribet-ribet dengan dokumen atau KTP. Bahkan sehari sebelum kabur, polisi menemukan CCTV di Walmart yang menangkap Ted sedang membeli cat rambut. Hadiah $10.000 pun ditawarkan kepada siapa aja yang dapat memberikan info tentang keberadaan Ted dan Elizabeth. Sampai akhirnya, 19 hari setelah mereka kabur, CCTV menangkap sosok Ted dan juga Elizabeth sedang belanja di Walmart di Oklahoma City. Rambut mereka berdua juga kelihatan udah berbeda, menjadi warna merah katanya. News this afternoon, a confirmed sighting of Amber Alert suspect Tad Cummins and missing child Elizabeth Thomas in Oklahoma City. Bahkan di hari ke-21, CCTV menangkap sosok Ted dan Elizabeth sedang makan di McDonald, Nebraska. Pihak kepolisian mendatangi tempat-tempat tersebut namun masih belum bisa menemukan mereka berdua. Sampai kemudian mereka kembali lagi ke Oklahoma City dan check-in ke Super 8 Hotel. Dan ternyata Ted ngasih nama aslinya saat memesan kamar dan juga ngasih KTP asli, tapi dia bayarnya pakai cash. Memang banyak ya yang mereka lakukan untuk bisa menghilangkan jejak dan supaya nggak diikutin. Misalnya, plat mobil istrinya itu udah diganti sama plat palsu. Bahkan, Ted dan Elizabeth berniat mau ke Meksiko kaburnya buat menikah di sana. Tapi karena Elizabeth nggak punya paspor dan tidak bawa dokumen apa-apa, intinya mereka nggak bisa beli tiket pesawat. Lalu kemudian berencana naik kapal laut dan juga motorboat. Tapi tidak ada yang berani membawa mereka tanpa dokumen yang jelas ke negara Meksiko. Mereka berdua berpindah-pindah terus sampai kemudian tiba di sebuah area terpencil yang bernama Black Bear Ranch. Saking terpencilnya daerah ini susah digapai oleh siapapun. Nah, di saat itu kelihatannya Ted Cummins mulai kehabisan uangnya. Bahkan di Black Bear Ranch, mereka isi bensin secukupnya aja, lalu ketemu dengan seorang pemuda baik yang bernama Griffin Berry yang menolong mereka mencarikan tempat untuk tinggal di sekitar situ. Ted dan Elizabeth memperkenalkan diri mereka kepada Griffin Berry sebagai John dan Joanna yang berusia 40 dan 20 tahun. Ternyata masyarakat di daerah situ banyak yang nggak mengenali mereka sebagai buronan, jadi mereka pun tinggal di sana beberapa lama pada sebuah rumah sewaan. Hampir 2 minggu tinggal di Black Bear Ranch, ternyata masyarakat mulai merasa gelagat Ted Cummins ini sangat mencurigakan. Mereka punya firasat Ted adalah orang jahat. Hingga akhirnya masyarakat mengusir mereka dari daerah situ. Tapi kelihatannya mereka pergi nggak jauh karena bingung mau kemana dan uangnya udah habis. Sampai kemudian Griffin Berry kasihan sama Ted dan Elizabeth dan secara diam-diam membawa mereka ke dalam hutan di mana ada sebuah cabin milik Griffin Berry yang bisa digunakan untuk tinggal. Disitulah akhirnya Ted dan Elizabeth tinggal beberapa lama dalam keadaan kedinginan dan kelaparan. Tapi kelihatannya cinta memang telah menyatukan mereka, walau harus tinggal di tempat yang kotor dan juga kelaparan, yang penting bisa bersama karena mereka berdua katanya memang saling mencintai. Sampai akhirnya, Griffin menyuruh Ted dan Elizabeth untuk membantunya mengumpulkan batu kali dan Griffin akan membayar mereka dengan makanan. So this is where they stayed? Yeah. In those bottles? Girl got excited when I gave him some food. And her, you didn't really get to talk to her a whole lot. When I was trying to strike up a conversation, I picked him up in the morning. I was like, "What's your name?" And she was like, "Joanna." Sampai akhirnya ada masyarakat yang ngasih tahu kepada Griffin Berry tentang kasus kaburnya Ted dan Elizabeth.
Sempat bimbang dan kasihan, akhirnya Griffin Barry menelpon polisi pas tengah malam. Polisi langsung datang ke cabin di dalam hutan dan menangkap Ted Cummins serta membawa Elizabeth Thomas. Perjalanan 39 hari mereka kemana-mana, kabur demi cinta, akhirnya kandas juga. Elizabeth Thomas pun kembali ke pelukan keluarganya. Dia sangat senang ketemu ayahnya lagi dan menyesal telah kabur. Dikatakan tubuh Elizabeth sangat kurus saat itu, dan hari-hari selanjutnya Elizabeth lebih banyak merenung dan bisa tiba-tiba nangis. Sang ayah kemudian membawa Elizabeth pindah ke rumah abangnya yang ada di luar kota, sambil mengikuti beberapa terapi untuk menyembuhkan trauma mungkin selama 39 hari kabur. Sementara Ted Cummins dikenakan cukup banyak tuntutan ya, membawa kabur anak di bawah umur, penerobosan beberapa perbatasan wilayah, pelecehan, dan kepemilikan senjata. Dia dituntut hukuman maksimal penjara seumur hidup, dan boleh mengajukan banding setelah menjalani 10 tahun penjara dulu. Beberapa bulan setelahnya, sang istri, Jill, mentalak cerai Ted Cummins. Ada seorang pria yang bernama Chandler Anderson yang merupakan mantan teman kerja Ted Cummins dulu sewaktu masih di rumah sakit, mengatakan bahwa Ted Cummins ini sebenarnya orangnya sangat kasar dan suka membentak, bahkan memaki orang lain dan pasien rumah sakit di depan umum. Hal ini yang membuatnya dulu dipecat dan malah jadi guru di Kulioka. Menurut penyelidikan polisi, ada seorang gadis yang juga merupakan murid Ted Cummins pada tahun 2011 bernama Destiny Paris yang juga sempat menjadi kekasihnya. Mereka pacaran sebentar, di mana saat itu Destiny masih belum genap berusia 15 tahun. Jadi kelihatannya emang ngeri juga ya si Ted Cummins ini. Dia sepertinya mudah jatuh cinta sama gadis-gadis muda. Pada September 2017, Elizabeth Thomas diwawancarai beberapa media dan mengatakan bahwa dia sangat mencintai Ted dan sedih aja kalau Ted harus dipenjara. Bahkan Elizabeth ngaku nggak menyesali sedikit pun atas kaburnya mereka berdua kemarin. Ini menunjukkan sebenarnya kisah kabur mereka adalah atas dasar suka sama suka. Namun pada tahun 2018, kelihatannya ayah Elizabeth membayar seorang pengacara dan mereka menuntut Ted Cummins beserta pihak sekolah Kulioka terhadap apa yang terjadi kepada Elizabeth. Bahkan kemudian Elizabeth merubah ceritanya dengan mengatakan dia dulu kabur atas ancaman Ted Cummins. Sepertinya sih diajarin sama bapak dan pengacaranya supaya bisa nuntut kali ya, karena sang sahabat Erin mengatakan bahwa Elizabeth curhat kepada dia bahwa Elizabeth sangat mencintai Ted Cummins dan ingin menjadi istrinya. Tapi jangan khawatir, kisah terbaru si Elizabeth Thomas akan segera menikah dengan pria muda yang jauh lebih tampan ya. Bagaimana menurut kamu? Apakah sebenarnya kisah cinta Ted Cummins dan Elizabeth ini yang dinamakan cinta sejati yang muncul karena saling memberikan kenyamanan atau hanya nafsu sesaat aja? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artocles S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, jaga lidah dan juga jari kita supaya nggak menyakiti hati orang lain. Terima kasih.